Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri ya, setan. Kenapa sih lu pada demen banget gitu jadi manusia jahat tuh, demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue nggak bisa ngebayangin nanti mereka di akhirat gimana nih. Gue tuh kayak lu zolim monyet, zolim. Kita berita nih ya, headline-nya kayak negara rugi sekian triliun sekian. Kita nggak penting menurut lo gitu, kita juga rugi anjing. Anjing ya, ternyata selama ini gua ngisi Pertamax itu Pertalite. Aduh, rugi berapa ini gua ya? Tiap ngisi di Pertamax terus. Astaga, Anda koruptor. Semoga Anda masuk neraka paling dalam ya. Disiksa, ditusuk sampai mati. Bangke. Lu bener-bener gua doain lu, gua doain. Udah mah kalau mau ngisi Pertalite ngantrinya bukan main. Makanya kadang kita ngisinya Pertamax. Satu bukan cuma buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai Pertalite. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gua doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gua doain lu. Ya Allah, semoga. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Sedang viral kasus dugaan korupsi Pertamax, yakni tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina yang dibongkar oleh Kejagung. Ini telah menyita perhatian publik. Pasalnya modus mengoplos impor minyak mentah dengan RON 90 setara Pertalite yang menjadi RON 92 Pertamax ini ditaksir telah merugikan negara sekitar 193,7 triliun per tahun. 193,7 triliun per tahun dalam waktu kurun 2018 hingga 2023. Dan di sini negara merasa dirugikan, teman-teman. Padahal yang bukan dirugikan bukan cuma negara, masyarakat seluruh Indonesia pun yang membeli Pertamax dirugikan, bos. Yang bukan cuma hanya pengen lepas dari antrian, mereka pun pengen mendapatkan kualitas yang lebih baik. Tapi kenyataannya mana? Nol. Ya semua ini karena hukum di Indonesia ini lemah. Hukum untuk para koruptor ini tidak menakutkan atau tidak bikin jera. Oke teman-teman, siapa yang setuju kalau di Indonesia ini terapkan RUU perampasan aset dan miskinkan para koruptor? Tuliskan di kolom komentar teman-teman. Nggak usah berlama-lama, kita langsung lihat komentar para netizen yang merasa dirugikan karena sudah membeli Pertamax. Kita langsung saja lihat ke videonya. Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri ya, setan. Kenapa sih lu demen banget gitu jadi manusia jahat tuh, demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue nggak bisa ngebayangin nanti mereka di akhirat gimana nih. Gue tuh kayak lu zolim monyet, zolim. Kita berita nih ya, headline-nya kayak negara rugi sekian triliun sekian. Kita nggak penting menurut lo gitu, kita juga rugi anjing. Kagak pernah kayaknya gue ngeliat kasus-kasus korupsi gitu ya, terus kayak masyarakat dirugikan. Kagak pernah. Allahu Akbar. Gue rasa mah kalau misalkan ada kasus begitu terus bilang kayak masyarakat dirugikan, jangan ngeledek 7 hari 7 malam. Lo pada udah lihat kan muka-muka tersangkanya? Bener-bener ya. Anak buah Lucifer. Udah rame, udah dar-der-dor segala macam ya. Tahu ada berita begini nih. Buru-buru ikan lele, gancu, asu lele. Bingung kan lo mau percaya sama siapa lo? Lebih percaya gue bisa nembus Mekah, iya kan? Gila, gue kata mau udah gila. Kita mau dikibulin mulu. Jangan main-main sama masyarakat Indonesia ya. Tadi aja gue ngisi bensin ke Shell itu ngantri, naudzubillah. Biasanya cuma saat udah. Berita begini nih, ya udah ntar berbulan-bulan. Tahu-tahu cuma vonis 5 tahun penjara. Berak sekebon. Kasus korupsi dari Pertamina rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7, cuman yang kehighlight di berita cuman 1 orang yang gak pakai masker, masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin, berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia.
Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat. Harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau yang kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk satu negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain coba komen di bawah. Indonesia menuju generasi emas. Mas opo kue? Masalah. Sing wingi iki ya korupsi 300 triliun ini mek dipenjara 2 tahun. Lah iki urung mentas iki kasuse ya. Iki ontran-ontran opo lho ki? Delok ento. Lah elah dirut Pertamax korupsi 198,7 triliun. Pertama ke dioplos Pak De, kowe jan ndak eleng jan ndak ndek wedi tenan kowe. Wong kaya ngono ki piye Pak De? Pak De sing tuku Pertama ki lho Pak De direwangi ndas go sikil-sikil gondas kerja Pak De ya. Apa meneh sing duwe sepeda skupik, pengeluaran terbaru Vario ki Pak De. Awak dhewe ki ya Pak De ya arep tuku Pertalit ki ngesakne sepedane Mas regane raspiro Pak De. Ibarate deman-eman Pak De nek rusak arep tuku sing anyar ki ndak ndek dhuwit. Ndak ada duit makanya diisi Pertamax ya. Mas yo gaji nemeng UMR. Lah kok iso-isone Pertamax malah mbok oplos Lah kalau wonge bolo lah iso meringis ngono. Pul senyum Pak De. Bar korupsi oleh 198 triliun. Dek ini sing 300 triliun ki mek dipenjara 2 tahun iki Pak De iki kira-kira piro kowe setahun kuwi ngapusi rakyat cilik kowe. Dosamu gede tenan Pak kowe. Kualat tenan kowe. Ibaratnya ada yang mangane Indomie Pak dioplos mbek nasi lo ya. Kok bisa-bisanya Pertama kamu oplos Sing wingi nyolong gedang diarak mubeng kampung ya. Iki diarak mubeng Indonesia iki kudune iki Pak De iki. Delokon jare brengosmu kuwi lho mangan sego jagung nasang kabeh entuk tulung. Di depan Ka'bah. Nih gue lagi umroh, gue doain gue mah nggak nyumpahin gue mah doain. Gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih yang bikin ngoplos Pertamax pakai Pertalit. Lu bener-bener gue doain. Udah kalau mau ngisi Pertalit ngantrinya bukan main. Makanya kadang kita ngisinya Pertamax. Satu bukan cuma buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai Pertalit. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya? Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah. Cabut semuanya yang dia punya ya Allah. Cabut kebahagiaannya ya Allah. Kebangetan dia ya Allah. Orang beli Pertamax ya Allah mahal-mahal. Udah dioplos ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Yang dia jahatin bukan cuman orang kaya ya Allah, orang miskin yang males ngantri Pertalit juga
Dijahatin sama dia ya Allah. Tega bener dia ya Allah. Mana orang udah ngisi mobil, bensinnya pakai barcode ya Allah, akhirnya ngisinya pakai Pertamax, ternyata yang diisi adalah pertalit juga ya Allah. Kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Cabut semuanya yang dia punya ya Allah, amin. Mati lu. Ini yang dinamakan the real omon-omon dan dasmu, yakin. Udah parah nih Pertamina nih. Orang kayak gini bisa korupsi dari 2018. Gimana pertanggungjawaban Pak Erick Thohir nih? Dan pertanggungjawaban Pertamina. Kalian menipu rakyat dengan mengoplos dan membuat RON yang 90 jadi 92. Udah gila kalian, merugikan negara 193,7 triliun. Aduh, gue bilang juga apa? Indonesia itu darurat koruptor. Ya, darurat koruptor. Bisa aja selama ini ya, rakyat dibohongin. Nggak tahu nih, besok-besok yang terbongkar apa lagi nih? Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli. Ya kan kayak gitu ya. Bisa aja kita curigai nih. Jangan-jangan tomat, bawang apa semua sampai hal-hal kayak gitu juga udah dimanipulatif. Indonesia darurat koruptor. Darurat orang jujur. Korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana. Sistem tidak diperketat, tapi aturan untuk masyarakatnya lebih ketat. Wih, di mana lagi kalau bukan di negara Konoha? Ini apa, Cok? Pertamax yang lu beli selama ini nih, ya of course lah dengan harga Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Capek banget ya, dibohongin terus. Pantesan beberapa kali gue ngisi Pertamax tuh kayak aneh rasanya, kayak kok gini, Cok? Kayak manipulasi dan korupsi itu udah dijalankan selama bertahun-tahun. Itu yang gue heran. Dari 2018 sampai 2023 gak ada audit per tahun gitu, gak ada pengecekan per tahun atau gimana gitu. Kenapa bisa lolos 5 tahun ya? Padahal Pertamina udah menjadi monopoli dari pasar yang ada, tapi malah kayak gini gitu. Ngapain? Coba bener-bener dicek deh dari hulu ke hilir. Feeling gue sih masih bisa lebih dari 193 T. Yang korupsi di root loh. Orang gede apa gajinya? Orang kaya gak mungkin korupsi bang, karena sudah tercukupi kehidupannya dan lain sebagainya. Lihat noh, lihat. Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang-orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Dirut Pertamina Patraniaga ditetapkan menjadi tersangka setelah dugaan korupsi senilai 193,7 triliun mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Ini kok bisa sih? Gimana kronologisnya? Sini yuk, let's go, mari kita cek. Pagi-pagi denger berita ini emang shock banget sih. Kita kira cuma 300 triliun doang kan? Ternyata ada yang 193 lagi. Oke, gue akan coba rangkum cepat kronologisnya. Karena kalau nonton interview sama Kejagung ini cukup lama dan panjang. Oke, yang pertama dan paling penting gue harus informasiin dulu siapa aja yang jadi tersangka. Intinya ada 4 orang dari Pertamina dan 3 orang dari pihak swasta. Yang nama-namanya kalian bisa baca di sini. Dan kalian harus lihat ini, cara gimana awalnya mereka bisa memulai korupsi ini. Mereka dengan sengaja menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap dengan sepenuhnya. Jadi kayak nyeting gitu loh, pura-puranya menurunkan produksi kilang sampai akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Akhirnya mereka ngimpor. Dan ketika mereka ngimpor kan ada selisih harga kan. Sudah pasti impor lebih mahal nih logikanya. Dan disitulah mereka bermain ceritanya. Mereka markup lagi sebesar 13-15% dari proses impor tersebut. Udah mana menyeting pura-puranya produksinya menurun. Habis itu ngimpor dan ngambil fee. Pas udah diimpor, yang dibeli Pertalite, habis itu dioplos pura-puranya bilang ini Pertamax. Triple kill kan. Nih baca ya, tersangka RS kemudian diduga menyelewengkan pembelian spek minyak. Nih RS ini bukan Reza Surya ya. Jadi spek mereka itu untuk pembelian jenis RON 92 alias Pertamax, padahal yang dibeli adalah RON 90 Pertalite. Kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Kesel nggak lo?
Dan fakta menyedihkannya lagi, ini sudah terjadi dari tahun 2018. Udah 5 tahun coy kita beli Pertamax ternyata minum Pertalite. Jadi selama ini kita bayar mahal cuma biar nggak ngantri doang. Makasih untuk para bengkel yang sudah mengungkap ada beberapa mobil yang ternyata ada pengendapan kotoran di dalam tangki bensinnya. Pasti kadar merkuri dan sulfurnya makin nggak bener nih. Nih makanya mungkin gara-gara korupsi mereka harga bensin di Indo tuh lebih mahal dari negara Malaysia ya. Tetangga kita itu harga 1 RON 95 lagi, harganya cuma 2 ringgit. 1 ringgit tuh 3.700-an atau 3.800-an lah. Anggap aja 4.000, ya berarti 8.000 1 liter. Jauh banget sama di Konoha. Oke, yang penting sekarang kita terus kawal kasusnya. Karena jujur ini nyesek banget, yang dirugikan tuh full satu Indonesia. Dan ada satu fakta lagi yang kalau gue mau kasih tahu tuh sebenarnya makin tambah sedih. Ternyata kerugian 190-an triliun itu only 1 tahun di tahun 2023. Parah kan? Lo bayangin kalau dihitung dari 2018 mereka mulai. Bahkan ini lebih besar dari kasus 300T itu. Anjing ya, ternyata selama ini gua ngisi Pertamax itu Pertalite. Aduh, rugi berapa ini gua ya? Tiap ngisi di Pertamax terus. Astaga, Anda koruptor. Semoga Anda masuk neraka paling dalam ya. Disiksa, ditusuk sampai mati. Bangke. Allah ya, nggak ikhlas gua, sumpah. Neraka jahanam tempat Anda. Fi butunihim naro, perut Anda itu api menyala-nyala ya. Pantesan motor gua brebet, anjir. Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana-sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non-subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar. Karena gak ada ampun buat pengkhianat negara. Itulah teman-teman komentar dari para netizen yang jelas atas kasus pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax ini. Yang dirugikan bukan cuma negara, seluruh rakyat Indonesia yang membeli Pertamax dari tahun 2018 hingga 2023 itu merasa dirugikan juga loh bos. Gimana ganti ruginya untuk masyarakat yang dirugikan bos? Kenapa banyak korupsi di Indonesia? Karena hukumnya tidak bikin jera. Oke teman-teman, gimana? Siapa yang setuju kalau di Indonesia ini diterapkan hukum perampasan aset atau miskinkan para koruptor? Tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.